Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتب. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كعامة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كي حاج حسبي الله بن معلم حاج غايات بن حاج عبد الرحيم بن حاج باص بن حاج دولن، وإلى أرواح والدات حاج ستي زبيدة بنت حاج حسن بن عين، وإلى أرواح guru مرزوق بن صابر guru محمد طاهر guru guru Bakir، وإلى أرواح guru حاج أحمد الصبي بن عين الشاب يا أحمد مرشد زيد وجميع شيخنا ومعلمينا وجميع أهل komplek PLN Pulau Kambing, Pulau Kembang Baru ini, Kembang Jawa, Klender, Husulil, Waburuhim, ولمن أسس هذا المسجد وجميع أهل الحاضرين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
fa'alaika bil istibra'i minhu juhdaka min ghairi khurujin ila haddil waswasi, dan biasakan, lazimkan untuk beristibra. Ya, silakan Bang Haji Agus. Minhu, selesai dari buang air kecil. Ya. Setelah kemarin kita bahas tentang bagaimana etika hubungan suami istri, kemudian ketika kita buang hajat, ya, baik buang air besar maupun buang air kecil. Nah, sekarang setelah itu semua, bagi orang yang buang air kecil, kita dianjurkan untuk istibra. Ya. Jadi lazimkan untuk beristibra selesai daripada buang air kecil, ya. Jadi kita fa'alaika, ya, bil istibra'i minhu juhdaka. Jadi kita upayakan untuk beristibra min ghairi khurujin ila haddil waswasi, ya, ya, tanpa keluar sampai had was-was. Ya. Jadi begini, supaya tidak terjadi was-was di dalam diri seseorang yang buang air kecil, maka diperintahkan untuk istibra. Apa sih istibra? Dari tadi kita bicara istibra nih. Jadi kalau habis buang air kecil dengan cara berdehem, ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan dulu supaya nyambung kalimatnya. Wa yahsulu bit tanah nuhi, dan istibra itu yahsulu bisa didapati bit tanah nuhi dengan cara berdehem. Nah, jadi kalau orang habis buang air kecil dehem, gitu ya, supaya sisa-sisa dari buang air kecil tadi itu menjadi tiris, menjadi habis, agar tidak muncul was-was di hati kita ketika sudah selesai bersih-bersih istinja, supaya keluar was-was. Ya, tidak lagi muncul was-was, takutnya ada perasaan netes-netes. Ya, kan kadang orang setelah buang air kecil suka ada terasa netes. Nah, makanya ini kita diingatkan untuk membiasakan setelah buang air kecil berdehem. Itu dehem bagian daripada istibra. Supaya netes, gitu ya. Jangan kalau ada orang istibra dibilang lu kayak nenek-nenek lu. Nah, emang itu etikanya. Ya, ya, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu ya dehem. Gitu ya.
wa natriz zakari wa imraril yadi ala asfaliha. Ini mohon maaf ya, agak vulgar ini dikit. Wa natril zakari, dan mengurut ya kemaluan laki-laki. Ini kalau orang laki-laki dianjurkan diurut. Diurutnya gimana? Wa imraril yadi ala asfalihi birifkin. Ya, yaitu caranya gimana? Menjalankan tangannya dari batang atas ke bagian ujungnya birifkin dengan lemah lembut. Ini mohon maaf ya, ini jangan ini. Boleh dehem, boleh dengan cara mengurut. Gimana mengurut? Ya, habis buang air kecil gini ini, dijepit. Mohon maaf ya. Dipegang, dijepit, ya. Terus diurut nih, diurut dari batang atas sampai batang bawah. Ya, paham ya? Jadi boleh dehem, boleh dengan cara natri zakar, mengurut zakar dari batang bagian atas sampai ke bawah gitu. Nah, ini ngurutnya gini nih. Ya itu. Ya, jangan dipraktekin di sini, jangan ya. Ini mohon maaf ya. Udah gak usah panjang-panjang ini lah ya. Begitu ya. Jadi bisa dengan cara begitu, bisa dengan cara dehem. Itu aja udah. Itu ya. Jadi jangan punya apa namanya pikiran lain dari itu. Emang begitu dah dianjurkan ketika orang selesai buang air kecil. Ya, yang perempuan, yang laki-laki, ya jadi bisa dengan cara dehem. Kalau ibu-ibu apa dehem ya? Iya kan? Masa ibu natri zakar itu lain itu ya. Dehem, udah. Jangan dipanjangin nih lagi dah. Ya, begitu ya. Birifkin, tapi dengan cara lemah lembut, jangan keras-keras gitu ya. Seperti itu ya. Ya Allah, itu agama sampai begitu itu ya. Ajarin kita. Wastanji bil hajari, setelah itu beristinja dengan batu. Kalau zaman dulu kan pakai batu. Ketika air tidak ada, orang pakai batu. Ya kan, istinja bisa dengan batu, bisa dengan air. Summa bil ma'i, lalu setelah itu baru dibersihkannya, diistinjakannya dengan air. Jadi pakai batu dulu, baru pakai air. Sekarang enggak, udah ya. Fa ini tasorta ala ahadihima fal ma'u afdolu. Jika engkau hendak mempersingkat istinjamu atas salah satu dari keduanya. Ini mau pakai apa nih? Nggak usah repot-repot, kan katanya sunnahnya pakai batu, habis batu baru air. Nah sekarang kita mau persingkat. Nah ketika mau dipersingkat, falma'u afdolu, menggunakan air itu lebih afdol, lebih utama.
Nah, makanya kita nggak pakai batu lagi, langsung kita gunakan istinjanya dengan air. Gitu. Nah, kalau pakai batu repot itu. Apalagi kalau pakai batu orang Pulau Kambing yang dipakai buat biasa gosok lemari, wah repot itu ya. Sudah cukup, nggak apa-apa karena ada kebolehan yang afdol dengan menggunakan air, gitu ya. Wa qaddimil qubula fil ma'i, ya, dan dahulukan untuk kubul, ya, ketika beristinja, kemaluan depan itu fil ma'i dengan menggunakan air, wa akhirhu fil hajari, dan akhirkanlah dengan menggunakan batu. Tapi sekarang batu sudah tidak digunakan, cukup dengan menggunakan air. Kalau orang sekarang, mohon maaf, kalau dia dalam perjalanan nggak ada air, ya sudah cari, kan kita suka ngantongin tisu, ya, ke tisu. Jadi, tapi ya orang-orang tertentu tuh nggak bisa buang air kecil kalau nggak ada air buat istinja. Walaupun ada batu di situ, ada tisu di situ, tetap yang dia cari adalah air. Nah, biasanya digunakan air yang mineral itu yang bisa kita beli buat istinja. Aqua, ya. Waqul ba'dal istinja'i Allahumma hassin farji anil fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Setelah istinja, ya, dianjurkan untuk membaca doa Allahumma hassin farji, ya Allah, peliharalah, jagalah kemaluanku ini, farjiku ini, anil fawahishi, dari perbuatan al-fawahish, perbuatan zina. Jadi jangan sampai kita mohon kepada Allah kemaluan kita, farji kita agar dipelihara daripada al-fawahish, yaitu perbuatan zina. Wa tahhir qalbi minan nifaqi, dan sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Ya. Ini Masya Allah, ya. Doa. Wa alaika bitayamuni fi kulli sya'nika, dan biasakan pula dengan menggunakan anggota badan kita, ya, apakah tangan kita, apakah kaki kita, dengan selalu menggunakan yang kanan. Pikul lisa'nika, dalam segala hal. Ya, kalau makan pakai tangan kanan, ya.
Kalau melangkah tempat kebaikan pakai kaki kanan, itu bitayamun namanya. Biasakan begitu. Ketika minum juga pakai tangan kanan, begini saya ajarin ya. Nah, kalau mau minum, ini pegangnya begini, tangan kanan. Setelah dipegang tangan kanan, baru diminum. Kebayang gitu ya? Kalau seandainya kena satu hal, kita nggak bisa pakai tangan kanan, kan pakai tangan kiri. Nanti ini di apa namanya? Nah, dibantu dengan kanan. Barangkali nggak bisa pakai yang kanan, nah ini tetap dibantu gitu ya. Nah, terus baru diminum. Tapi kalau bisa digunakan tangan kanan, pakai tangan kanan. Nah, ya saya contohin sekali lagi ya. Belum ngeteh di rumah. Iya. 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 Iya, bagusnya bakwannya di kanan. Ya, kanan ini bagusnya. Terus setelah itu bakwannya ditaruh di piring, baru cabenya kita makan pakai tangan kanan. Tapi kalau seandainya sulit karena nggak ada tempat buat naro bakwan, takut kotor, yang tangan kiri buat cabai. Tapi usahakan ketika kita makan bakwan begini. Kan bakwan enak banget tuh, tahu berontak ya. Nah, jadi bagusnya begini, kalau ada tempatnya, ada tisu atau ada apa gitu. Nah, cabenya di sini, bakwannya di sini, kita makan bakwannya kita taruh di piring, baru kita keletuk cabai rawitnya. Gitu ya. Nah, begitu. Apa keletuk ya? Bahasa klender tempo dulu tuh keletuk ya. Bagusnya begitu ya Pak ya. Ya, tapi kalau kondisi darurat ya nggak apa-apa sih. Kayak makan, ketika kita makan itu kan dianjurkan duduk. Namun ketika prasmanan darurat, sedangkan undangannya sekian orang, kursinya cuma berapa biasanya tuh? Paling kalau undangannya 500, kursinya paling 50. Kan sudah darurat, ya sudah makan sambil diri. Walaupun bagusnya sambil duduk. Saya pernah lihat di YouTube itu Pak Prabowo ketika dia lagi memberi sambutan, dia pengen minum. Dia minum tapi dia jongkok tuh, ada di itu di YouTube ya. Etikanya begitu. Tapi kalau nggak bisa karena darurat, ya nggak apa-apa. Itu. Itu bisa kalau kita lagi di rumah atau di rumah makan tertentu, warung tertentu yang disediakan wadahnya. Tapi kalau lagi susah ya nggak apa-apa, darurat gitu ya. Illa fi izalatin najasati, kecuali ketika kita membersihkan najis. Ini tangan kanan fungsinya mulia. Kalau urusan bagian belakang itu tangan kiri. Jangan makan pakai tangan kiri, bagian urusan belakang tangan kanan. Jadi ketika menghilangkan najis pakai tangan
kiri. Kalau yang lain-lain pakai tanda tangan. Ya. Makanya bagus ini apa namanya? Ada fungsinya di jari kita. Ada ini kan kalau kita bilang begini nilainya beda lagi nih. Ya. Ada yang begini. Begini berarti bagus, ya. Ada yang begini. Nunjuk, ya. Ada perintah juga, ya. Nah, jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, ya, jadi apalagi tanda tangan, ya. Jangan diginiin orang kalau diginiin, nah, itu tersinggung. Kenapa? Karena dikecilin. Nah, jadi ini ada fungsinya kayak ini nih, ya buat pakai cincin. Nah, yang ini buat periksa ayam. Udah ada telurnya apa belum? Dulu zaman dulu ya. Kan zaman dulu kita suka periksa tuh. Udah ada telurnya nih gitu. Nah, ada lagi yang fungsinya mana? Buat ke hidung. Yang kalau lubang hidung ada juga fungsinya itu. Udah jangan dibahas panjang-panjang nanti. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu enggak pernah ada sia-sianya. Pasti ada manfaatnya, cuman kita enggak pahamannya gitu ya. Wa izalatil aqdari, ya, dan apa namanya membuang kotoran-kotoran. Jadi kalau buang sampah bagusnya pakai tangan kiri. Kan kita suka ngumpulin sampah, udah sampahnya udah itu baru kita taruh di pembuangan. Ya, nanti diambil sama petugas. Itu bagusnya pakai tangan kiri. Nah, walaupun pakai tangan kanan juga enggak masalah sih, tapi ada fungsi penempatannya gitu ya. Kalau yang kotor-kotor tangan kiri, yang cakep-cakep pakai tangan kanan. Ibu dikasih uang sama suami gitu ya. Jangan pakai tangan kiri, terimanya pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri besok dikurangin 25%. Tapi kalau misalnya pakai terimanya pakai tangan kanan itu ditambahin 25%. Ya. Kan kalau bapak-bapak baik betul sama suami sama istrinya ya. Nyari duit dari mana-mana, nyari rezeki dari mana-mana, yang dikasih siapa? Istri. Apalagi jamaah sini nih, kalau ngasih istri mah nih pegang 10 juta. Ya, atur buat 1 bulan gitu. misal ya. Kan luar biasa itu. Belum lagi yang sekian semuanya. Kenapa? Karena rasa cinta gitu ya. Waddukhuli ilal mawadi'i allati min sya'niha, ya. Dan mohon maaf nih. Saya ulangi. Waddukhuli ilal mawadi'i allati min sya'niha al-istiqdaru, dan menggunakan ya bagian kiri ketika ya ke tempat yang kondisinya dianggap itu istiqdar. Nah, dianggap kotor. Jadi
ketika kita masuk toilet ya, itu pakai kaki kiri gitu. Tempat-tempat yang dianggap istiqdar. Karena satu hal, kita harus ke pasar, gerbang pasar kita masuk pakai kaki kiri gitu. Kalau masuk ke masjid, tempat baik, gunakan langkah kaki kanan gitu ya. Ini etika. Itu kalau kita seandainya kita nggak lakukan, ya kagak dapat dosa sih. Tetapi ketika kita lakukan, maka itu menjadi berpahala. Makanya beruntunglah umat Nabi Muhammad SAW yang terus bercucuran pahala. Pahalanya nggak berhenti tuh, terus. Nah, dari sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini. Bahkan duduknya aja ini berpahala. Ya, kenapa? Karena hadir di tempat yang baik. Ada i'tikaf. Ya, mendapatkan siraman rohani. Ini kan semuanya rohani semua, ya. Yang lain-lain. Belum lagi nanti kalau keluar dari tempat ini, sebelum meninggalkan tempat ini diisi dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka itu ganjaran pahalanya bagaikan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, lalu dia duduk, yazkurunallaha, dia berzikir kepada Allah. Ini mengaji ini juga bagian daripada zikir, salah satu sarana untuk kita mengingat Allah. Summa yazkurunallaha, kemudian dia berzikir hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, ya. Summa shalla raka'ataini, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Kata Nabi, kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, adalah ganjaran untuk orang itu mendapatkan pahala kayak orang yang pergi haji dan umroh yang sempurna gitu ya. Yang luar biasa. Ketimbang kita JJP ke BKT, jalan-jalan pagi, baik, boleh. Nah, misalnya kita jalan-jalan pagi sambil zikir, boleh. Saya kadang-kadang jalan-jalan paginya sambil baca Ratibul Haddad. Boleh. Ya, itu kan sesuatu yang sangat bagus sekali. Nah, kalau kita ada di majlis yang semacam ini, ba'da subuh kita ikut sampai nanti ukuran isyraq, ya, kita lakukan sholat sunat 2 rakaat, itu pahalanya luar biasa. Karena kalau pergi umroh sekarang kan mahal, pergi haji mahal, antrinya panjang, ya. Tapi kalau mau Allah panggil, caranya gampang aja, ya. Saya punya teman, dia punya kelebihan bisa ngurut refleksi, ya. Kemudian orang yang biasa diurut mau pergi umroh, lalu dimintakan paspor. Nah, udah haji belum? Udah umroh belum? Mana paspor? Bawa ke sini. Lah,
Kata dia, saya kagak punya paspor. Udah besok bikin yang sekali jadi, yang harganya sekian, bikin dah sekali jadi. Ya terus dia kagak tahu tuh, bikin aja, dikasih duitnya, paspornya diambil, belakangan baru dikasih tahu kita umroh, gitu. Ya Allah, kira-kira nih Ustadz Sarmin kalau ada yang ngajak begitu mau nggak? Ya, gitu. Ya Allah. Belum lama ada jamaah saya cerita, dibilang, Ustadz, si Fulan kemarin pergi haji Ustadz, dadakan itu ya. Kan kalau dadakan mahal, saya bilang pakai puroda. Dia diajak sama seseorang jamaahnya yang sudah tua. Yang penting dia mau berkhidmat, ya, nuntun, waktunya dorong, ya dorong. Dia ditawarin, mau berangkat ya, benar di sana. Jadi dia ngelayanin tuh, nuntun, dorong. Enggak apa-apa, saya bilang itu sesuatu yang sangat disyukuri, saya bilang. Kan kalau puroda enggak dapat 250 juta pada kelas-kelas tertentu. Walaupun ada pada kelas-kelas tertentu ada yang kisaran 200-an juta gitu. Tapi pada yang kelas tertentu bisa di atas itu, ya. Begitu. Tapi itu semuanya panggilan, ya, melalui lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa addim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Gitu ya. Wayan bagi ayyaf ala dalika kulluhu bil yasari, maka semestinya untuk perbuatan yang semacam itu semua bil yasari, menggunakan kaki kiri atau tangan kiri, ya. Tadi ketika membersihkan kotoran, ya, habis buang hajat, habis nongkrong, itu semuanya pakai bagian kiri jatahnya. Nanti ada yang jatahnya kanan. Bagian kiri juga itu kadang-kadang mulia juga itu. Kalau ibu punya anak perempuan, ya, kemudian ada orang laki-laki baik meminta anak bapak ibu yang perempuan dilamar, kan ditaruh di semati cincin itu di jari kiri apa kanan? Kiri, ya. Kan cakep itu. Apalagi dikasih tanda khitbah, tanda lamarannya itu misalnya 10 gram cincin gitu. Ada cincin 10 gram yang ngasih nggak? Ada, ya. Terus dikasih bantuan buat uang resepsinya misalnya 500 juta. Kemudian hadiahnya Ferrari. Ada yang begitu? Udah jadi pikirin, ya. Nah, itu semua hendaknya dilakukan menggunakan tangan kiri ataupun langkah kaki kiri. Wa idza aqasta, bila engkau
apa namanya, apa bangkis itu apa namanya itu, bersin, iya. Ya, bila engkau bersin, ya. Kalau bahasa kampung kita bangkis ya, Hah? Itu ya, enggak. Pokoknya paham ya maksudnya ya. Bila engkau bersin, fahfad biha sautaka, hendaknya engkau rendahkan suara engkau. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang bersin itu sekencang-kencangnya dilepas, sehingga tetangga kiri kanan dengar itu. Jadi yang terbaik adalah ketika kita bersin, suaranya dipelanin dah gitu ya, tahannya. Seandainya keluar hadis, ya, gitu. Atau cahil. Kan orang bersin itu macam-macam itu ya. Ya. Ini mohon maaf ya. Ini semuanya etika. Yang bersin kalau ada orang jangan dihadapkan ke orang, tapi ketika bersin dialihkan. Ya kan kadang-kadang ketika ada dadakan orang bersin jangan di depan orang, nanti bahaya itu. Ya, muncrat orangnya kagak nerima kan urusannya jadi panjang. Wastur famaka, tutup mulutmu. Jadi ketika bersin mulutnya ditutup. Nah, jangan muncratkan semua itu, takut orang marah gitu ya. Nggak bagus itu. Dialingin lah gitu ya. Wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika bersin kita sunnah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi orang yang mendengar ya, bahkan kita dianjurkannya kan yarhamukallah ya. Yarhamukallah, terus baru yahdikumullah atau yahdikallah, gitu. Gitu ya. Jadi bagi yang mendengar sunnah itu yarhamkallah atau yarhamukallah. Nah, kita yang didoakan oleh orang yang mendengar tadi semacam itu, kita sunnah membalas kebaikan dia dengan yahdikallah atau yahdikumullah, gitu ya. Bagus itu ya. Itu dia kasih kita doa juga, kita juga kasih dia doa juga. Kayak orang dulu-dulu dipraktekin ini. Ketika dia dikasih ikan peda, dipakai jagung manis, ditaruhin pete, diirisin cabai, bawang, tomat. Nanti ketika dia anterin ke rumah kita, orang bagi, kita balas lagi tuh biasanya. Ada apa di rumah? Oh, ada sayur asem. Nah, kita balas dengan sayur asem. Kan biasa begitu. Makanya dulu ada cerita ya. Ketika seseorang dengan ketulusannya itu ya memberikan singkong untuk gurunya,
Ya, ketulusan dia nggak ngarep apa-apa, emang pengen ngasih guru, kebetulan yang dia punya singkong. Gurunya dikasih singkong, emang yang dia punya hanya sesingkong-singkong, bagi singkong. Karena buat bagi guru, singkongnya panen, cakep, banyak, dikasih tuh singkong. Gurunya kebetulan punya kambing, kagak ada yang ngurus. Kata gurunya bilang sama istrinya, "Bu, kasih apa ya? Ini dia bagi singkong banyak banget." Gitu. "Itu Pak, kambing kagak ada yang ngurus, kasih aja dah." Gitu. Nah, dia girang deh dikasih kambing. Ada temennya yang kurang ikhlas gitu ya. Dia tanya, "Kambing dari mana?" "Dari guru." Ke rumah, "Gimana ceritanya?" "Saya bawain singkong sama guru, pulangnya dikasih kambing." Nah, ini yang pikirannya kurang bagus. Wah, dia singkong aja balasannya kambing. Dia beli duren montong yang cakep di pasar depan, pasar induk Keramat Jati itu, yang pakai dikardusin. Dia bawa duren yang cakep-cakep. Nah, kalau singkong balasannya kambing, kalau duren balasannya anak sapi ini, gitu. Karena udah pikirannya udah nggak bagus, nggak ikhlas. Dia kasih duren, gurunya satu ukuran becak. Kata gurunya, "Nih dia bawa duren banyak banget ya." "Bagi apa Bu? Ada apa di rumah?" "Ada singkong Pak." Jadi karena kurang ikhlas, akhirnya ngasih duren, dapat balasannya singkong. Makanya Allah bilang, "Wala tamnun taksir," gitu ya. Jadi begitu. Ya Allah, itu kan ada cerita begitu, saudara. Wala tabsuk illa an shimalika, jangan engkau berludah kecuali ke bagian kirimu. Wa tahta qadamikal yusra, di bawah bagian kaki yang kiri. Nah, jadi kalau mau berludah, buang ludahnya ke kaki bagian kiri, situ. Jangan sembarangan ya. Apalagi kalau ada orang lagi makan ya, jangan kita ya menghilangkan selera makan orang. Nah, ini mohon maaf, itu etika yang harus dijaga ya. Kadang-kadang ada orang yang kurang bagus, ada orang lagi makan hakcok gitu ya, nggak bagus. Itu orang yang tadinya makannya lagi nikmat berhenti itu ya, gitu. Jadi pakai etika ya, etika. Masya Allah, ini hal-hal yang sepele kita lagi diajarin ini ya. Semuanya bila kita lakukan itu bernilai pahala. Wa alaika bisyaddi abwahil asqiyati wa takhmiril awani wa ighlaqi babil manzili. Wa alaika bisyaddi abwahil asqiyati, dan biasakan untuk menutup ya tempat-tempat mulut air itu ya. Wa takhmiril awani, dan menutupi bejana. Begini, ini dilazimkan ya. Ini bejana ini
Ini kan gelas untuk kita minum. Itu dibiasakan nanti ditutup. Gitu. Ya. Termasuk tempat-tempat yang tempat air, ya kayak barangkali di situ bapak ibu naruh air panas habis dimasak, kan ada orang yang maunya minumnya air seperti itu. Nah itu gidir apa namanya, panci itu supaya nanti ditutup. Ya, sayuran habis nyayur, sayur asem juga nanti ditutup. Jangan dibiarkan terbuka. Gitu. Itu dibiasakan begitu. Ya, termasuk apa namanya, tutup kayak corong ketel, ya diusahakan ada tutupnya. Makanya kan kita ada ketel yang ada tutupnya itu ya. Bagusnya begitu itu. Ya. Jadi itu diajarin. Apalagi kalau malam hari, itu malam hari ini air jangan tidak tertutup, karena di malam hari itu suka turun penyakit. Nah, jadi makanya dianjurkan untuk ditutup. Kalau nggak ada ginian, pakai disilang gini juga nggak apa-apa. Itu katalah kita punya, kalau beli mie ayam kan suka ada sumpitnya tuh. Kalau nggak ada penutup, pakai itu juga diginiin. Yang dua tadi itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi karena kalau malam turun penyakit, ya. Nah, ke tempat-tempat yang biasa kita minum, kita makan, jangan. Nah, jadi kalau misalnya pagi, kalau malam kagak ketutup, itu airnya jangan diminum. Tapi kalau ini airnya ketutup, boleh diminum. Saya contohin lagi. Habis dah. Begitu ya, ini etika begitu ya. Bagusnya begitu. Wa ighlaqi babil manzili. Juga kita harus membiasakan pintu rumah itu ditutup. Jangan dibuka sembarangan. Ya Allah, agama sampai ngajarin begitu tuh, etika ya. La siyama indan naumi, apalagi ketika hendak tidur, terutama malam. Ketika kita hendak tidur, pintu diperiksain, periksain kunci gitu ya. Wa indal khuruji minhu, ketika kita akan meninggalkan rumah, pintu juga kunci. Nah, ini kan bentuk ikhtiar. Nabi pernah menegur seseorang yang tawakalnya itu begitu tinggi. Ketika itu dia turun, ontaknya kagak diikat. Kata Nabi, ikat itu ontak. Ya, dia tawakalnya terlalu tinggi. Orang nggak boleh tawakal sebelum ada ikhtiar. Ikhtiar dulu baru tawakal. Ya, orang yang usaha berbagai macam, ya usaha dagang dan sebagainya, ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar baru ada tawakal. Sama bapak ibu ketika bawa kendaraan juga ikhtiar, kunci dulu, udah dikunci baru tawakal. Mau beli apa, berangkat, tapi udah masuk ke tempat tertentu, sudah dikunci dulu. Ya.
Nah, itu ada ikhtiar, ada tawakal. Jadi jangan sampai tawakalnya itu berlebihan tapi ikhtiarnya tidak. Dulu ada orang yang tawakal kepada Allah dengan membiarkan istri dan anaknya. Kata dia, urusan anak rizkinya ada. Dia wirid aja di dalam masjid. Diomelin, ya ditegur. Termasuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab, karena ada seorang ibu yang ngadu, ya. Kenapa dapurnya kagak ngebul? Karena suaminya wirid aja di masjid aja. Lah orang bukan marbot masjid. Ya. Kalau marbot masjid kan emang dia bersih-bersih. Nah, jadi tetap ada ikhtiar. Nanti setelah itu baru ada tawakal. Nah, itu ya. Makanya kita diingatkan, wa yahrumu 'alal mu'ili, ya, enggak boleh bagi seorang kepala rumah tangga, ya, dukhulul barori, masuk ke hutan uzlah, ya. Nah, banyak orang kan yang pada uzlah, ikut-ikut kelompok tertentu, pergi ke sana sekian hari, pergi ke sana sekian hari, ya. Nah, tapi orang rumahnya masalah nafkahnya enggak urusan. Itu yang jadi masalah. Kan banyak orang, ya, yang ikut kelompok tertentu, yang pergi ke sana sekian hari lamanya, ada yang sekian bulan. Nah, sekian bulan itu keluarganya dibiarkan tawakal, ada Tuhannya. Nggak bisa begitu. Kalau dia mau pergi, tinggalin dulu tuh nafkahnya, atau bilang, "Mah, ayah mau pergi ini, ikut kelompok ini, mau ada kegiatan ini. Itu uang kontrakan, mamah aja yang ambil." Benar, itu kan ada gitu ya. Udah nggak usah dipikirin ya. Kalau dipikirin, situ dulu dah ya. Besok kita ulangin wa alaika bisyaddi afwahil asqiyati. Masih panjang, ke paslunnya masih panjang ini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.